semuanya, di saat ini saya akan menjelaskan tentang kasus gangguan sistem kardiovaskular pada bagian beda jantung. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu beda jantung. Beda jantung merupakan prosedur operasi pada bagian jantung atau pembuluh darah besar yang dilakukan oleh para ahli beda jantung. Beberapa kondisi yang umumnya memerlukan beda jantung antara lain yang pertama, penyakit jantung bawaan, yang kedua, penyakit katup jantung, yang ketiga, penyakit jantung iskemik, dan yang keempat adalah transplantasi jantung. Untuk penyakit jantung iskemik, jenis pembedaan yang biasa dilakukan adalah operasi coronary artery bypass grafting atau CABG atau bypass jantung. Baik teman-teman semuanya, di saat ini saya menjelaskan tentang etiologi beda jantung. Beda jantung dilakukan untuk menangani berbagai masalah jantung. Misalnya, yang pertama adalah kelainan jantung bawaan yang biasanya diakibatkan oleh faktor lingkungan intrauterin. Yang kedua, kelainan dapatan, misal perikarditis. Yang ketiga, trauma jantung. Baik teman-teman, kita akan masuk pada tanda dan gejala beda jantung. Yang pertama, nyeri atau rasa tidak nyaman di dada. Yang kedua, nyeri dada yang menjalar ke rahang, leher, atau punggung. Yang ketiga, jantung berdebar. Yang keempat, keringat dingin. Dan yang kelima, mudah lelah setelah beraktivitas. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi beda jantung. Patofisiologi beda jantung yang pertama hipeksia, yang kedua fungsi ventrikel menurun, yang ketiga perabahan hemodinamik, yang keempat curah jantung menurun, yang kelima tekanan darah meningkat dan denyut jantung menurun, yang keenam perubahan metabolisme, yang ketujuh kontraksi glocardium menurun, yang ketujuh gangguan gerakan jantung, dan yang kedelapan jaringan iskemik. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan mengetahui diagnosa keperawatan apa saja yang dapat muncul daripada beda jantung ini. Yang pertama, diagnosa yang pertama yaitu menurunnya curah jantung berhubungan dengan perubahan nama frekuensi jantung. Yang kedua, intervensi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Dan yang ketiga adalah gangguan pada tidur berhubungan dengan imobilitas. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu contoh asuhan keperawatan pada beda jantung. Proses asuhan keperawatan yang pertama yaitu pengkajian keperawatan. Mahasiswa yang mengkaji saya sendiri, Nancy Cynthia Tomatala, dengan NPM 1210111901994. Tanggal masuk rumah sakit daripada pasien adalah tanggal 23 September 2020. Tanggal pengkajian 24 September 2020. Identitas pasien: nama Nyonya N, umur 50 tahun. Tempat tanggal lahir Ambon 7 Agustus 1970. Jenis kelamin perempuan. Status perkawinan sudah kawin. Agama Kristen Protestan. Warga negara Indonesia. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Jalan Ian Pais. Penanggung jawab: nama Tuan N. Alamat Jalan Ian Pais. Hubungan dengan pasien adalah suami pasien. Keluhan utama pasien ke rumah sakit yaitu nyeri pada dada dan sesak. Setelah melakukan operasi jantung, pasien tampak masih kesakitan. Perawatan setelah pasien selesai operasi, pasien masih terlihat lemas. Proses asuhan keperawatan yang kedua adalah analisis data. Diagnosa keperawatan yang pertama, data subjektif diperoleh dari pasien mengatakan nyeri, dada, dan sesak. Data objektif yang pertama dilihat dari pengukuran tanda-tanda vital. Tekanan darah pada pasien adalah 150/90 mm hektogram. Suhu daripada pasien adalah 36 derajat Celcius. Nadi daripada pasien adalah 90 kali per menit. Respirasi daripada pasien adalah 34 kali per menit.
Data objektif yang kedua adalah pasien tampak terlihat pucat dan lemas. Etiologi yang didapat dari diagnosa keperawatan yang pertama yaitu menurunnya curah jantung. Masalah yang timbul adalah perubahan frekuensi jantung. Diagnosa keperawatan yang kedua didapat data subjektif yang pertama yaitu pasien mengatakan lelah saat beraktivitas. Data objektif pada diagnosa keperawatan yang kedua dilihat dari pengukuran tanda-tanda vital daripada pasien, yaitu tekanan darah daripada pasien terlihat 123 per 69 mm hektogram, suhu daripada pasien 36 derajat Celcius, nadi daripada pasien 55 kali per menit, respirasi daripada pasien adalah 18 kali per menit. Etiologi yang timbul dari diagnosa keperawatan yang kedua yaitu intoleransi aktivitas. Masalahnya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Diagnosa keperawatan yang ketiga didapatkan data subjektif pasien mengatakan sulit untuk tidur. Data objektifnya yang pertama pengukuran tanda-tanda vital. Tekanan darah daripada pasien terlihat 140 per 80 mm hektogram. Suhu daripada pasien adalah 38 per 6 derajat Celcius. Nadi daripada pasien 80 kali per menit. Respirasi daripada pasien adalah 16 kali per menit. Data objektif yang kedua daripada diagnosa keperawatan ini, pasien terlihat tidak nyaman dan gelisah. Etiologi daripada diagnosa keperawatan yang ketiga adalah gangguan pola tidur. Masalah yang timbul adalah imobilitas. Proses asuhan keperawatan yang ketiga adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang timbul adalah yang pertama, menurunnya curah jantung berhubungan dengan perubahan lama frekuensi jantung. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Dan yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan imobilitas. Proses asuhan keperawatan yang keempat adalah intervensi. Hari dan tanggal dilakukan intervensi adalah Senin 28 September 2020. Diagnosa keperawatan yang pertama, menurunnya curah jantung berhubungan dengan perubahan irama frekuensi jantung. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien akan menunjukkan curah jantung adekuat atau optimal dan dengan status dan pada batas normal. Rencana tindakan yang dilakukan yang pertama, melakukan TTV, yang kedua, menganjurkan pasien untuk hidup sehat. Rasional yang dapat dilakukan adalah satu, untuk mengetahui keadaan umum pasien, yang kedua, agar pasien dapat pulih dengan cepat. Intervensi yang kedua yang dilakukan pada hari Selasa 29 September 2020. Diagnosa keperawatan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dengan kebutuhan oksigen. Tujuan dan kriteria hasil dilihat di sini yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien mampu menunjukkan peningkatan toleransi terhadap aktivitas fisik, frekuensi, dan irama jantung dalam batas normal. Rencana tindakan yang dapat dilakukan yang pertama adalah melakukan terapi fisik terhadap pasien. Yang kedua, membantu pasien untuk mengidentifikasi aktivitas yang mampu dilakukan. Rasional yang pertama, untuk membantu pasien dalam melakukan aktivitas fisik. Dan yang kedua, membantu pasien dalam melakukan gerakan. Intervensi yang ketiga dilakukan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020. Diagnosa keperawatan yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan imobilitas. Tujuan dan kriteria hasil, yang pertama, pasien dapat tidur dengan nyaman tanpa gangguan. Yang kedua, tekanan tanda-tanda vital dalam rentan normal. Yang ketiga, tidak ada kecemasan daripada pasien. Rencana tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menciptakan lingkungan yang nyaman agar pasien dapat tidur dengan nyaman. Yang kedua, mengukur tanda-tanda vital daripada pasien. Dan yang ketiga,
melatih pasien agar mampu mengatasi kecemasan yang dialami dengan memberikan bimbingan yang membangun. Rasionalnya, 1. Membantu dalam proses kenyamanan pasien. Yang kedua, mengetahui keadaan umum pasien. Yang ketiga, membantu pasien agar merasa tidak cemas lagi dengan apa yang terjadi. Proses asuhan keperawatan yang kelima adalah implementasi. Tanggal pengkajiannya adalah tanggal 1 bulan September tahun 2020, waktu jam 8.00 WIB. Tindakan keperawatan yang dilakukan adalah yang pertama, mengukur tanda-tanda vital. Evaluasi dari hasil dilakukan pengukuran tanda-tanda vital adalah tekanan darah daripada pasien 110/80 mm hektogram, nadi daripada pasien adalah 82 kali per menit, suhu daripada pasien adalah 36 derajat Celcius, respirasi daripada pasien 21 kali per menit. Tindakan keperawatan yang kedua dilakukan menganjurkan pasien untuk hidup sehat. Evaluasi yang dilakukan adalah pasien tampak melakukan hidup sehat. Kemudian, tanggal pengkajian yang kedua adalah tanggal 2 Oktober tahun 2020 pada jam 10 WIB. Yang pertama, tindakan keperawatan yang pertama dilakukan adalah melakukan terapi fisik terhadap pasien. Evaluasi yang didapat daripada melakukan terapi fisik terhadap pasien adalah pasien tampak tenang dan mampu melakukan terapi fisik dengan baik. Tindakan keperawatan yang kedua pada hari yang kedua adalah membantu pasien mengidentifikasi aktivitas yang mampu dilakukan. Evaluasi yang didapatkan adalah pasien tampak mampu melakukan aktivitas sendiri tanpa adanya rasa cemas. Tanggal dilakukan pengkajian yang ketiga adalah tanggal 3 Oktober tahun 2020 pada jam 12 WIB. Tindakan keperawatan dilakukan yang pertama, menciptakan lingkungan nyaman agar pasien dapat beristirahat dengan baik. Evaluasi yang didapatkan adalah pasien tampak lebih baik dalam beristirahat. Tindakan keperawatan yang kedua dilakukan yaitu mengukur tanda-tanda vital daripada pasien. Evaluasi yang didapatkan, tekanan tanda-tanda vital daripada pasien, tekanan darah daripada pasien terlihat 120/90 mm hektogram. Nadi daripada pasien adalah 60 kali per menit, suhu daripada pasien adalah 37 derajat Celcius, respirasi daripada pasien adalah 20 kali per menit. Tindakan keperawatan yang ketiga, pada hari yang ketiga yaitu melatih pasien agar mampu mengatasi kecemasan yang dialami dengan cara memberikan bimbingan yang membangun. Evaluasi yang didapatkan yaitu pasien tampak lebih baik setelah melakukan bimbingan dari perawat. Tindakan keperawatan yang keempat dilakukan adalah pasien sudah sembuh dan boleh pulang. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada proses asuhan keperawatan yang keenam, yaitu evaluasi. Dengan nomor diagnosa yang pertama, pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, evaluasi yang didapatkan, pasien mengatakan nyeri dan sesak berkurang. Tanda-tanda vital yang didapatkan daripada pasien, tekanan darah daripada pasien terlihat 110/70 sampai 120/80 mm hektogram. Suhu daripada pasien adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nadi daripada pasien adalah 60 sampai 100 kali per menit. Respirasi daripada pasien adalah 16 sampai 24 kali per menit. Masalah teratasi, intervensi dihentikan. Diagnosa yang kedua, pada tanggal 6 Oktober tahun 2020, evaluasi yang didapatkan adalah pasien mengatakan sudah tidak lelah lagi saat beraktivitas. Tanda-tanda vital yang didapatkan pada tanggal 6 adalah tekanan darah daripada pasien 120/80 mm hektogram, suhu daripada pasien 37,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Masalah teratasi pada diagnosa yang kedua, intervensi dapat dihentikan. Diagnosa yang ketiga pada tanggal 7 Oktober tahun 2020, evaluasi yang didapatkan adalah pasien mengatakan sudah bisa tidur dengan nyaman. Tekanan tanda-tanda vital yang didapatkan, tekanan darah daripada pasien pada tanggal 7 adalah 120/70 mm hektogram, suhu daripada pasien
36,7 derajat Celcius, nadi daripada pasien 80 kali per menit, respirasi daripada pasien 21 kali per menit. Diagnosa pada yang ketiga ini masalah dapat teratasi, pasien pulang, intervensi, dan dapat dihentikan. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Bedah jantung adalah masalah atau operasi yang dikerjakan untuk melakukan koreksi kelainan anatomi atau fungsi jantung. Bedah jantung juga merupakan semua tindak pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan cara membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Bedah jantung ada dua macam operasi, yaitu operasi jantung terbuka, yaitu proses yang dijalankan dengan membuka rongga jantung. Sedangkan yang kedua adalah operasi tertutup, yaitu setiap operasi yang dijalankan tanpa membuka rongga jantung. Kita masuk yang kedua, yaitu saran. Pada deskripsi bedah jantung di atas, diharapkan mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami tentang bedah jantung agar dapat diterapkan nantinya ketika merawat pada rumah sakit. Baik teman-teman semuanya, demikian penjelasan singkat tentang kasus gangguan sistem kardiovaskuler pada bagian bedah jantung dari saya. Apabila ada salah kata-kata atau asumsi keperawatan saya yang keliru, saya mohon maaf, dan untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya ucapkan terima kasih.